Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik. Kenalin aku Ferdinand. Aku mau jelasin nih les-lesan aku. Aku mau kenalin diri nih. Aku lulus dari Universitas Tarumanagara. Setelah itu aku banyak kerja nih di biro konsultan arsitek. Jadi banyak aku udah pengalaman desain-desain bangunan yang udah terbangun juga banyak. Nah, tapi sekarang aku lagi kerja freelance, ngambil-ngambil proyek sendiri bareng kontraktor rekanan. Nah, di sela-sela waktu aku pengen nih mau sekalian juga uh, bagi ilmu lah ke kalian yang buat yang awam sama arsitektur, ya kan, anak-anak sekolah, adik-adik yang uh, bingung mau ngambil jurusan apa, pengen ngambil arsitek tapi kayak gimana ya, masih belum jelas gitu. Nah, aku bisa terangin, bisa kasih wawasan, pandangan tentang arsitektur itu nanti gimana sih kuliahnya, atau pekerjaannya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, atau juga yang buat mahasiswa atau mahasiswi yang lagi kuliah arsitektur, nah, tapi bingung nih, ngerjain tugasnya masih bingung gitu, mau bikin desainnya caranya gimana sih supaya bisa lebih bagus atau lebih lebih sesuai dengan cara-cara yang benar gitu loh. Nah, aku bisa kasih bimbingan gitu. Nah, ya aku pengen lah pokoknya kalau bagi ilmu ke kalian tuh aku sebenarnya senang gitu untuk bagi-bagi ilmu yang aku udah punya, wawasan yang atau pengalaman yang aku pernah dapetin, ya kan, di kerjaan aku pengen sharing juga gitu. Nah, sekilas ya yang bahasan-bahasan nanti yang aku bisa share itu, aku mau uh, kasih apa pengenalan lah di sini gitu sekilas apa aja sih bahasan-bahasan yang atau nanti kita belajar apa aja sih kan gitu. Nah, pertama tuh buat yang awam nih terutama nih, arsitektur tuh apa sih gitu kan. Mungkin masih taunya arsitektur atau arsitek ya, itu tukang gambar gitu. Orang yang berkecimpung di arsitektur itu kan arsitek. Profesi arsitek tahunya tukang gambar gitu. Tapi kalau menurut aku bukan sekedar itu. Jadi ini kita akan bahas lebih dalam tentang arsitektur itu sendiri itu seperti apa. Apa sih maksudnya posisi arsitektur tuh di kehidupan kita tuh kayak gimana gitu loh. Ya, kita mulai dari ya definisi dulu aja yang simple. Itu pun uh, aku ambil ini dari Wikipedia ya, tapi ternyata nggak sesimpel itu loh pengertiannya. Nah, itu memang masing-masing punya pemahaman sendiri, bahkan tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh arsitek juga punya pandangan yang beda. Nah, kita makin menyerap banyak pandangan orang, kita makin bisa mengambil nilai-nilai yang kita bisa pegang, yang kita bisa secara bijak kita bisa uh, kita bisa masukin buat pemahaman kita sendiri gitu. Nah, itu nanti kita bahas lah supaya kita arsitektur itu kita bisa tahu lebih dalam dan lebih cinta lah sama arsitektur. Jadi kerjaannya juga kita bisa lebih enjoy ya. Kita kita kerja dalam bidang arsitektur tuh jadi lebih enjoy dan lebih ngerti kita tuh mau kemana gitu. Nah, di sini juga aku mau sharing gimana sih cerita-cerita di balik ilmu arsitektur itu sendiri, bidang arsitektur itu sendiri. Ya, gimana sih manusia itu sebenarnya arsitektur pertama di dunia tuh seperti apa mulai dari goa ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini dari arsitektur zaman kuno ya, yang paling terkenal kan di Mesir tuh ada piramid. Nah, sampai ke Eropa ada bangunan-bangunan klasik ya. Nah, itu yang ada coretan garis-garis hitam ini nih namanya golden ratio nih. Ini rasio emas nih. Nah, ini seru nih. Belajar ini seru nih.
Ya, ini bisa dibilang ini seperti rumus tanda kutip ya, penilaian estetika atau keindahan tuh bisa dijabarkan secara matematika dari golden ratio ini. Nah, ini bangunan klasik nih pakai inian nih, ya. Nah, ini seru banget, orang-orang zaman dulu tuh sebenarnya banyak yang kita bisa pelajarin gitu. Nah, terus ini ada arsitektur abad pertengahan, masuk abad pertengahan, terus ada era Renaissance ya, waktu ada Leonardo da Vinci ya kan. Nah, terus masuk ke era barok ya kan. Kalau yang musik juga, yang ngerti musik ya juga pasti tahu deh, era barok itu ada musik terkenal, Johann Sebastian Bach ya, komposer musik terkenal. Nah, itu zaman barok itu. Nah, terus ada masuk ke yang modern. Nah, modern itu modern yang tahun bukan sekarang, pada tahun 100 tahun lalu itu udah juga disebut modern. Nah, arsitektur modern itu yang sangat punya apa ya, punya pengaruh lah sampai arsitektur zaman sekarang ya, karena setelah arsitek modern itu ada namanya postmodern. Nah, ini seru nih. Postmodern tuh arsitekturnya mulai liar nih, ya kan, bentuknya udah bebas banget ya. Nah, nanti kita akan bahas, kita pelajarin uh, arsitek-arsiteknya juga gitu, yang apa namanya, yang bikin rancangan yang punya karakter masing-masing gitu. Nah, sampai ke arsitektur kini disebutnya arsitektur kontemporer atau arsitektur kekinian. Nah, itu yang uh, arsitektur sekarang ya, itu keren-keren banget ya, nggak bisa ditebak. Dan uh, uh, banyak gaya-gaya yang zaman dulu juga bisa dimasuk-masukin tapi jadi kekinian banget gitu, jadi satu komposisi yang mind blowing istilahnya gitu. Nah, ini keren-keren banget nih, nanti kita bahas uh, arsitek arsitek zaman sekarang juga akan kita bahas ya. Kita bisa diskusi bareng, atau kita bisa ngelihat ini nih, arsitek kenapa nih bangunan jadi bagus. Nah, kita bahas tuh gimana dia ngerancangnya gitu, kenapa bisa jadi kok bagus ya. Nah, itu gimana gitu, nah, pola-polanya seperti apa gitu kan. Nah, terus arsitek dunia juga. Nah, ini ada tokoh-tokoh arsitek yang terkenal yang punya pengaruh. Nah, ini yang mau masuk arsitek atau yang udah berkecimpung di uh, kuliah arsitektur ya, ini harusnya tahu nih Le Corbusier. Nah, Deddy Corbusier tahu dong, yang pesulap yang sekarang bikin podcast YouTube. Nah, nama dia Corbusier-nya itu diambil dari arsitek ini nih, arsitek legendaris banget ini nih, arsitek modern yang sangat legendaris. Dia punya pengaruh banget di perkembangan arsitektur modern sampai sekarang, sangat pengaruhnya sangat besar ya. Ini juga ada Frank Lloyd Wright, banyak deh. Ini ada arsitek Jepang terkenal juga nih, Tadao Ando, kita bahas nanti. Terus ada Zaha Hadid, ini juga keren banget bangunannya ya. Kemudian ada arsitek Cina ya, Wang Su namanya, arsitek China. Dia sempat dapat juga namanya Pritzker Award ya, itu penghargaan arsitektur dunia tuh. Nah, kemudian habis kita meninjau arsitek luar dunia ya kan, uh, kita kita menikmati apa hasil-hasil karya yang indah-indah, yang bagus-bagus ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah arsitektur. Kita kalau mau jadi arsitek, kita perlu belajar juga uh, apa uh, ilmunya, ilmu dasarnya. Nah, apa komponen yang membentuk arsitektur? Ini kita akan bahas ya, dari ruang, struktur, dan penutup fisik ya. Terus ada bentuk, ada dimensi, ada warna, ada tekstur, ada ruang arsitektural. Nih, ruang itu sangat
esensial banget nih dalam arsitektur. Ya, kita nanti akan bahas. Nanti kalau kita bahas tentang keruangan, ya, seni ruang itu akan mengubah pandangan kita tentang apa sih arsitektur itu sebenarnya gitu. Bukan sekedar sekedar fisik apa wujud bangunan tok gitu. Tapi arsitektur itu sebenarnya seni keruangan kalau menurut banyak arsitek dunia ya, terutama yang era modern ya. Nah, ini kita akan bahas juga hubungan ruang, skala proporsi, bahkan sampai cahaya. Ya, cahaya itu penting banget ya untuk mengisi ruang-ruang arsitektur itu penting banget. Terus kemudian konstruksi. Nah, bangunan harus bisa berdiri dong, ya kan? Ada materi-materi penyusunnya, ada yang komponen-komponen yang membentuk fisik bangunan itu sendiri. Nah, ini kita harus pelajarin secara tekniknya. Ya, ada kalau bangunan tuh ada ibaratnya kalau orang tuh ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, kalau di bangunan tuh kakinya adalah pondasi. Nah, ini pondasi ya kita akan bahas. Nah, ini ada pondasi dangkal, ada sedang, ada dalam, kita bahas deh. Terus ada lantai, ya kan? Ada lantai, terus ada dinding, juga ada pintu jendela, ya. Nah, ini secara teknis kita akan bahas supaya nggak cuma sekedar kita nikmatin bagusnya bangunannya doang, tapi kita juga tahu ini gimana sih bangunan itu dibangun, ya kan? Terus ada atap juga, atap itu adalah kepala lah dari bangunan. Konstruksinya seperti apa, ya kan? Nah, buat yang awam atau yang anak-anak sekolah yang mau masuk arsitek, kalau belajar dari awal, dari dini kita mengenal, nggak usah terlalu rumit, nggak usah terlalu dalam. Ini nanti juga kita akan diskusinya nggak perlu sampai ngejelimet, tapi sekedarnya kita udah mengenal, kita udah tahu, berikutnya akan lebih gampang menerima pelajaran-pelajaran berikutnya itu jadi lebih lancar gitu loh. Udah mengenal, udah tinggal gampang jadinya kita menerima yang baru tuh sudah lebih enjoy jadinya, ya kan? Nah, terus ini sketsa nih. Sekarang zaman teknologi udah pada pakai komputer semua, tapi pertama tetap kita harus bisa sebenarnya ya untuk kita melatih kepekaan untuk skala, proporsi, menggambar bangunan itu juga perlu dilatih, atau setidaknya kita perlu ya mengenal juga lah ini eh, cara-cara apa menggambar ya arsitektur, ya kan, cara mengarsir, eh, cara bikin perspektif, ya kan, proporsi, bayangan, ya kan. Ini mungkin nggak perlu sebegitu dalam. Bagi yang hobi bisa diperdalam lebih lanjut, tapi seenggaknya atau apa setidaknya kita mengenal dulu lah itu cara-cara atau gaya-gaya dari apa sketsa arsitektural ya, karena yang sketsa arsitektural itu sebenarnya yang penting itu udah proporsi, bayangan yang menjelaskan kedalaman bangunan. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu nanti kita bahas. Kemudian setelah bisa kita tahu, kita mengenal arsitektur, kita tahu, kita belajar teknik-teknik ininya apa konstruksinya, apa komponen-komponen yang membentuk bangunannya, kemudian kita bisa gambar. Ujung-ujungnya apa kita sebagai arsitek? Kita itu adalah perancang. Arsitektur adalah perancang, gitu loh. Kita yang mendesain. Jadi percuma kalau kita bisa gambar, tapi kita nggak bisa mendesain bangunannya. Kita itu bukan arsitek. Kalau kita hanya sekedar menggambar. Nah, kita arsitek itu kita mendesain bangunan. Nah, ini nanti akan kita bahas gimana proses-proses desain. Supaya ya jadi pemahaman atau pengenalan lah. Gimana sih kalau arsitek itu ngedesain gitu kan. Nah, nanti bisa mikir tuh, cocok gak nih jadi masuk arsitek kan gitu. Nah, ini ada skemanya, prosesnya, ada ngerancang bangunan tuh nggak cuman gambar-gambar doang, tapi ada analisanya. Analisa mulai dari analisa
lahannya, ada analisa program-program ruang yang dibutuhkan, ya kan. Udah gitu masuk ke konsep bangunannya kita mau seperti apa, ya kan. Kemudian baru kita mulai membentuklah wujud dasar bangunannya tuh seperti apa. Baru kita bisa dapat hasil rancangannya. Ya, baru bisa kita gambar secara teknik ya. Kalau kita udah bisa dapat pemecahan masalah, udah dapat konsep, kita bikin denah, kemudian tampak, nah ini denah ya. Kalau udah masuk ke analisa itu kita udah selesai ya, kita dapat konsep, baru kita bisa gambar denah. Ini denah untuk presentasi, ini contoh-contoh aja nih. Nah, udah denah presentasi kita wujudkan atau kita aplikasikan ke dalam gambar teknik. Kalau sekarang sih udah zamannya teknologi, udah pakai komputer, ada namanya program AutoCAD. Nah, ini hasil dari gambar pakai program AutoCAD. Nah, ini contoh-contoh hasil kerjaan saya. Ya, ada tampak. Nah, nanti kalian juga kalau udah punya kapasitas, kalau saya rasa udah punya kapasitas untuk bisa gambar, bisa merancang, saya akan bimbing pelan-pelan, nggak usah yang rumit-rumit seperti ini dulu, tapi mulai dari ya ruangan-ruangan kecil gitu, ya kan, supaya untuk ngelatih aja kepekaan untuk mendesain. Nanti bisa saya bimbing lah pelan-pelan, nanti dilihat dulu apakah udah sanggup atau belum gitu. Kalau ini saya cuma sekedar menggambarkan lah, memperlihatkan kurang lebih nanti kalau di gambar teknik arsitektur tuh kayak gini nih. Kalau orang biasanya tahunya gambar IMB ya kurang lebih ada denah tampak potongan seperti ini nih, ya kan. Ini potongan, ini tampak potongan, ya kan. Nah, terus ada namanya gambar, orang sekarang nyebutnya 3D ya, perspektif itu sebenarnya 3D perspektif. Kalau saya ini 3D renderan saya, ya kan, hasil karya saya rumah tinggal ini pakai program namanya 3D Max, di render V-Ray ya. Nanti akan aku kenalin juga nih ke kalian program. Mungkin nggak usah sampai detail dulu, kita harus menguasai program 3D Max-nya ya, berprogres saja. Saya kenalin programnya, mungkin bisa atau bagi yang udah coba pemula pakai 3D Max ya bisa nanti dikembangin lagi, dilatih lagi ya, untuk bikin modeling dan renderannya yang lebih bagus gitu ya. Kalau saya sih jujur juga saya masih belajar untuk render yang tahap yang bagus banget gitu ya. Itu ada spesialisnya sendiri tuh yang memang kerjaannya fokus di rendering 3D visualizer ya. Kalau aku kan arsitek ya, lebih ke perancangan. Nah, kebetulan ya aku juga bisa program 3D ya. Aku juga sekalian gitu bikin 3D. Ya, ini juga hasil-hasil karya aku, ya kan. Ini juga kos-kosan, ini ada interior gitu. Ya, kayak gitu deh. Sekian.